Di episode-episode sebelumnya, kita sering membahas tentang sebuah krisis bernama Imperial Simulacrum yang terjadi pada tahun 389 sampai 397 di masa Third Era. Kejadiannya kurang lebih terjadi 10 tahun. Kita juga sempat membahas di episode tentang Jagar Tharn, di mana dia melancarkan rencananya dalam mewujudkan Imperial Simulacrum tadi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pahlawan yang berhasil menghentikan Jagar Tharn pada saat itu. Dia dikenal sebagai Eternal Champion, karakter utama di game The Elder Scrolls Arena. Yap, kita akan membahas alur cerita dari game Elder Scrolls pertama ini. Let's get into it. Eternal Champion ini adalah sepuhnya para MC di game Elder Scrolls. Walaupun secara timeline dia bukan MC pertama, tapi dia yang pertama kali muncul, yaitu di game The Elder Scrolls Arena. Identitas Eternal Champion ini cukup unik, karena game Arena waktu itu memiliki beberapa versi rilis. Endingnya berbeda scene-nya, dan informasi tentang Eternal Champion ini juga berbeda. Dari namanya sudah pasti title Eternal Champion ini diberikan setelah kita berhasil menyelesaikan main quest di game Arena. Nah, nama aslinya siapa? Sebagai MC sudah jelas nama aslinya kita yang tentukan, bukan begitu? Tapi beliau ini agak unik sedikit. Dalam salah satu versi rilis, MC kita ini bernama Tallinn, yang bisa mengacu pada Jenderal Tallinn Warhaft, yang merupakan Jenderal Imperial Guard di bawah pemerintahan Uriel Septim ke-7. Menurut info sih, beliau ini adalah seorang Breton. Tapi ada juga informasi yang menjelaskan bahwa Tallinn Warhaft ini adalah orang yang berbeda dengan Eternal Champion, meskipun namanya sama-sama Tallinn. Sebab sama seperti MC Daggerfall, kita bisa memilih backstory yang berbeda-beda saat pemilihan kelas di game Arena. Di salah satu backstory disebutkan bahwa Tallinn Warhaft ini adalah ayah dari Eternal Champion. Jadi bisa dibilang bahwa Eternal Champion adalah Tallinn Warhaft Jr. Dia juga punya saudara perempuan bernama Loretha Warhaft. Untuk menghindari kebingungan, kita langsung sebut saja MC kita ini sebagai Eternal Champion ya. Sebelum kita membahas backstory Eternal Champion, mari kita bahas dulu penampilannya. Sebagai MC, dia ini bebas kita custom menjadi semua ras, kecuali Orsimer dan Imperial, karena saat itu belum bisa kita mainkan. Tapi secara kanon, ada 4 kemungkinan wujudnya. Mereka bisa kita lihat di cover depan game Arena. Ada barbarian North yang membawa kapak, ksatria Breton, penyihir Breton, dan wanita North yang berpakaian seksi ini. Biar tidak bingung, kita ambil salah satu art di game The Elder Scrolls Legends saja ya untuk merepresentasikan Eternal Champion ini. Menurut backstory di game Arena, Eternal Champion lahir pada tahun 370 di masa Third Era, dan pada saat kejadian di game Arena, yaitu pada tahun 389 di masa Third Era, dia berusia 19 tahun. Semasa kecilnya, Eternal Champion bekerja di kandang kuda kampung halamannya. Selama bekerja sebagai pengurus di sana, dia juga berlatih tentang cara bertarung dengan seorang veteran bernama Armsmaster Vestil. Seiring berjalannya waktu, Eternal Champion diajak bergabung ke dalam Imperial Court di The Empire, dan diajarkan ilmu sihir oleh seorang apprentice battle mage bernama Ria Silmain. Mereka berdua pada akhirnya menjadi sahabat dekat. Di dalam Imperial Court ini, Eternal Champion berperan sebagai anggota tingkat rendah, jauh di bawah Elder Council. Sebelum kita membahas petualangan Eternal Champion di game Arena, kita bahas dulu apa yang terjadi sebelum itu. Kita sudah sering membahas tentang Imperial Simulacrum, sebuah krisis yang terjadi pada tahun 389 sampai 399 di masa Third Era. Di episode tentang Jagar Tharn juga kita sudah membahas detail bagaimana dia merencanakan krisis ini selama bertahun-tahun. Sedikit membahas kembali, Jagar Tharn ini adalah Imperial Battle Mage dan tangan kanan Kaisar Uriel Septim ke-7. Jagar Tharn ingin mengambil alih kekuasaan The Empire, tapi caranya dengan menyamar sebagai Uriel Septim dan mengasingkan Uriel yang asli ke dalam pocket dimension miliknya. Dengan begitu, Tharn bisa menguasai Tamriel tanpa harus mengalami konflik besar. Kita tidak tahu pasti apa motif Tharn ingin menguasai Tamriel. Apakah untuk mendapatkan kekuatan lebih atau murni ingin berkuasa? Who knows? Dia melakukan ini semua dengan bantuan tongkat sihir bernama Staff of Chaos. Tongkat ini kemudian dipatahkan menjadi 8 bagian dan disembunyikan di seluruh penjuru Tamriel. Setelah menyamar menjadi Uriel Septim ke-7, Tharn langsung mengganti Imperial Guard di Cyrodiil dengan anak buahnya, yang kelihatannya sih seperti Daedra ya. Mereka menyamar menjadi Imperial Guard. Sebagian besar anggota Imperial Court juga sudah disingkirkan oleh Tharn, kecuali anggota-anggota Elder Council. Ketika itu, Jenderal Tallinn Warhaft diasingkan bersama Uriel Septim yang asli. Setelah itu, Eternal Champion dipenjara di Imperial City Prison bersama anggota Imperial Court yang lain. Ria Silmain pada saat itu adalah murid Jagar Tharn dan sekaligus penerusnya. Ia pada saat itu berhasil mengungkap bahwa Tharn menyamar menjadi sang kaisar. Sebelum bisa melaporkannya ke Elder Council, Ria Silmain dibunuh oleh Jagar Tharn. Setelah menyelesaikan urusannya di Cyrodiil, Jagar Tharn mulai melancarkan aksinya sebagai kaisar baru Tamriel. Entah ini memang bagian dari rencana Tharn atau tidak, tapi di seluruh penjuru Tamriel pada saat itu terjadi konflik. Total ada 5 konflik besar yang terjadi pada saat itu. Yang pertama ada The 5-Year War.
Perang ini terjadi antara provinsi Valenwood dan Elsewhere pada tahun 394 di masa Third Era yang disebabkan oleh serangan bandit Khajiit di hutan Valenwood. Kedua pihak saling balas hingga akhirnya terjadilah perang. Valenwood pada saat itu kalah dan wilayah Xylo River dikuasai oleh Elsewhere. Kemudian berikutnya ada The Arnesian War. Konflik antara Dunmer dan Argonian ini memang sudah ada sejak lama, terutama karena praktik perbudakan Argonian oleh para Dunmer di Morrowind. Tapi ketika seorang pedagang Dunmer tak bersalah bernama Rorys ditangkap dan disiksa hingga meninggal oleh pemberontak Argonian, Tribunal Temple dan pemerintah Morrowind mengambil langkah drastis dan berperang dengan Black Marsh. Perang ini terjadi pada tahun 396 di masa Third Era dan dimenangkan oleh Morrowind yang berhasil menguasai beberapa wilayah di Black Marsh Utara. Kemudian berikutnya ada War of the Blue Divide. Di tengah konflik antara Valenwood dan Elsewhere pada tahun 397 di masa Third Era, Somerset tiba-tiba menyerang Valenwood di Laut Blue Divide yang memisahkan Somerset dan Valenwood. Ini pasti ulah Salmur, nggak ada masalah malah dicari. Valenwood pada saat itu berperang di dua front dengan Elsewhere dan Somerset di masing-masing front. Valenwood sudah jelas kalah dan beberapa wilayah pantainya dikuasai oleh Somerset. Kemudian berikutnya ada The War of the Bendermark. Perang tiga pihak antara Skyrim, High Rock, dan Hammerfell ini terjadi karena sengketa lahan di perbatasan antara ketiga provinsi tersebut. Semua pihak saling mengklaim bahwa mereka yang lebih dulu mendirikan pemukiman di wilayah itu. Tidak ada yang jelas memenangkan perang ini karena ketiga pihak sama-sama dirugikan. Konflik besar ini dimanfaatkan oleh Yagar Tharn dan seorang penyihir bernama Pergan Azul untuk menciptakan sebuah monster bernama Umbrakes. Monster Umbrakes ini diciptakan menggunakan shadow magic dan memanfaatkan bayangan dari konflik yang terjadi antara ketiga provinsi tadi. Untungnya upaya mereka ini berhasil digagalkan. Kejadian ini adalah bagian dari game The Elder Scrolls Travel Shadowkey. Kemudian yang terakhir ada Invasion of the Battlespire. Kemungkinan besar Tharn adalah penyembah Mairon's Dagon dan mendapat bantuan darinya saat mengambil alih The Empire. Ketika Yagar Tharn berhasil menguasai Tamriel, Mairon's Dagon melancarkan invasinya ke Battlespire, fasilitas pelatihan battle mage milik The Empire. Hal ini saling menguntungkan juga karena Tharn tidak akan terancam oleh kekuatan dari para penyihir di Battlespire. Invasi dari Mairon's Dagon ini berhasil digagalkan oleh seorang apprentice dari Battlespire pada saat itu, seperti yang kita jelaskan di episode sebelumnya. Kejadian ini adalah bagian dari game An Elder Scrolls Legend Battlespire. Oke, setelah mengetahui apa saja yang terjadi di Tamriel selama krisis Imperial Simulacrum, sekarang kita bisa lanjut membahas tentang bagaimana Eternal Champion menghentikan Yagar Tharn dalam game The Elder Scrolls Arena. Tadi kita sudah bahas kalau Eternal Champion ini dipenjara oleh Yagar Tharn di Imperial City Prison. Disinilah petualangan kita dimulai. Di dalam sel, Eternal Champion mendapatkan mimpi dari Ria Silmain yang pada saat itu masih memiliki energi magika untuk mengintervensi dalam wujud roh atau jiwa. Ria menjelaskan tentang pengkhianatan Yagar Tharn kepada Eternal Champion dan meminta tolong untuk menghentikannya. Do not fear for it is I, Ria Silmain. Listen to me, there are no others left to carry on this fight. You have been left in this cell to die. Yagar Tharn, Imperial Battle, Mage of Tamriel, has taken on the guise of the true Emperor. He does not see you as a threat, being only a minor part of the Imperial Court. In that act of arrogance, he has made his first mistake. Look to the north wall of the cell. You will find a ruby key which will unlock the door. Take it and make your escape. The passages here were once used by Tharn to hide treasures he had stolen from the Emperor's coffin. If you wish, you can gather enough to support yourself away from the Imperial seat. Be careful. There are many creatures which inhabit the sewers now, vile rats and goblins. It is too late for me, for I am already dead. Only my powers as a sorceress keep me between this life and the next. That power, however, is waning. Do not succumb to greed, or you may find these tunnels to be your final resting place as well. I can still work my magic to a certain extent. If you travel west from this cell, then south, you will find a ship's gate. You are entering a dangerous arena, my friend. One in which the players are beings beyond your mortal comprehension. I do not envy your role. There is, however, a power within you as yet untapped. Look for me when you have gained experience in the world. You are my last and best hope. Ria menunjukkan Eternal Champion jalan keluar dari selnya dan kabur dari Imperial City Prison. Sama seperti Daggerfall, dungeonnya ini random dan selalu bikin kita pusing. Saat berhasil bebas, Ria membantu Eternal Champion menyembunyikan identitasnya agar sulit dilacak oleh Yagar Tharn.
Ria juga menjelaskan bahwa Eternal Champion harus mencari 8 patahan Staff of Chaos yang disembunyikan oleh Yggdratarn di seluruh penjuru Tamriel. Dengan tongkat ini, Eternal Champion bisa mengalahkan Yggdratarn dan membebaskan sang kaisar. Ria mendapatkan informasi tentang lokasi Staff of Chaos ini dari Ratu Barenziah yang pada saat itu pura-pura datang ke Imperial City sebagai kekasih sang kaisar. Dia sebenarnya tahu kalau Yggdratarn ini sedang menyamar menjadi Juriel Septim. Dengan rayuannya, Barenziah perlahan mendapatkan informasi tentang lokasi-lokasi patahan Staff of Chaos dan informasi tersebut diberikan kepada Ria, yang kemudian memberitahu Eternal Champion. Lokasi pertama yang diketahui adalah Feng Lair, sebuah reruntuhan kota Dwemer yang terletak di Hammerfell. Dengan informasi ini, Eternal Champion segera bergegas ke Hammerfell, lebih tepatnya di kota Rihad. Dia mencari informasi tentang keberadaan Feng Lair dan akhirnya diarahkan untuk menemui Queen Bluebamka, penguasa kota Rihad pada saat itu. Sang ratu mau memberitahu lokasi Feng Lair apabila Eternal Champion mau membantunya mencari sebuah gulungan di reruntuhan bernama Stone Keep, tak jauh dari Rihad. Gulungan yang dimaksud ini berisi panduan tentang cara membaca sebuah Elder Scroll dan mencari lokasi dari Feng Lair itu. Tablet ini pada saat itu dicuri oleh seorang goblin bernama Golthok the Dark. Eternal Champion pun pergi ke Stone Keep melawan para goblin dan makhluk-makhluk lainnya hingga ia menemukan gulungan yang dimaksud oleh Queen Bluebamka. Setelah kembali bersama gulungan itu, Eternal Champion diberikan informasi terkait lokasi Feng Lair dan segera bergegas ke sana. Eternal Champion menelusuri Feng Lair untuk mencari patahan pertama Staff of Chaos. Di sana dia menemui beberapa puzzle yang entah ditinggalkan oleh siapa, mungkin Yggdratarn ya. Di ruangan terakhir tempat patahannya disimpan, Eternal Champion harus menjawab sebuah teka-teki untuk membuka pintunya. Bunyinya seperti ini. What is neither fish nor flesh, feathers nor bone, but still has fingers and thumbs on its own. Menurut kalian jawabannya apa? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah glove atau sarung tangan. Dia punya jari, tetapi tidak punya daging dan tulang ataupun feathers. Setelah memberikan jawaban yang benar, pintu langsung terbuka dan Eternal Champion mengambil patahan Staff of Chaos di situ. Setelah mendapatkan patahan pertama, dia kemudian pergi ke kota terdekat dan bertemu dengan anak buah Yggdratarn yang telah diperintahkan untuk membunuh Eternal Champion. Yggdratarn sudah tahu bahwa Eternal Champion sedang mencari patahan dari Staff of Chaos. Bodohnya dia, Tarn tidak langsung mengambil kembali patahan-patahan itu, dibawa ke tempat yang lebih aman. Dia malah membiarkan Eternal Champion mencoba mencari patahan itu di seluruh penjuru Tamriel. Beberapa waktu kemudian, Ria mendapatkan informasi lagi dari Barenziah tentang lokasi patahan selanjutnya dan langsung menginfokan ke Eternal Champion. Patahan berikutnya ada di Labyrinthian, sebuah reruntuhan benteng yang diciptakan oleh penyihir bernama Shalidor di Skyrim. Sama seperti sebelumnya, Eternal Champion langsung pergi ke Skyrim untuk mencari tahu lokasi Labyrinthian. Dia pergi ke kota Winterhold dan menemui Mages Guild untuk mencari tahu tentang Shalidor serta Labyrinthian. Sebenarnya yang paling masuk akal si Eternal Champion ini pergi ke College of Winterhold ya. Soalnya College of Winterhold itu didirikan oleh Shalidor itu sendiri. Tapi ya di game arena waktu itu belum ada konsep College of Winterhold. Mages Guild meminta Eternal Champion untuk mencari sebuah stone tablet yang dicuri oleh salah satu anggota guild. Dia membawa kabur tablet ini ke sebuah benteng bernama Fortress of Ice. Tablet ini dibutuhkan untuk melengkapi peta Labyrinthian. Nah, Eternal Champion langsung pergi ke benteng tadi untuk mencari tablet tersebut. Setelah mengeksplor benteng ini, dia menemukan terowongan yang mengarah ke tempat disembunyikannya stone tablet yang dicari. Pintunya dikunci dengan sebuah teka-teki yang berbunyi, I touch your face, I'm in your words, I'm lack of space and beloved by birds. What am I? Yap, jawabannya adalah udara atau air. Udara bisa menyentuh wajah kalau kita bicara keluar udara, dan udara disukai oleh burung. Ya, teka-teki seperti ini akan kita temui di hampir semua dungeon utama di game arena. Eternal Champion kembali ke Mages Guild membawa stone tablet tadi dan akhirnya dia bisa mendapatkan informasi tentang lokasi Labyrinthian. Dungeon ini terbuat dari es dengan jalur berlika-liku. Di sini Eternal Champion harus memecahkan teka-teki tentang dua petualang bersaudara yang bernama Kanan the Elder dan Mogris the Dim. Dia harus menentukan pintu yang tepat dengan kunci yang pas serta menjawab beberapa teka-teki di pintu tersebut. Agak pusing kalau kita bahas walkthrough-nya. Kita jelaskan teka-teki pintunya saja ya. More beautiful than the face of your god, yet more wicked than a demon's forked tongue. Dead men eat it all the time. Live men who eat it die slow. Jawaban dari teka-teki ini adalah nothing atau tidak ada. Sebab tidak ada yang lebih cantik dari wajah Dewi. Tidak ada yang lebih buruk dari lidah iblis. Tidak ada yang dimakan oleh orang meninggal, dan seseorang pasti meninggal secara perlahan kalau tidak makan apa-apa. Kemudian teka-teki selanjutnya, two bodies have I, though both joined in one. The more still I stand, the quicker I run. Jawabannya adalah hourglass atau jam pasir. Dia ada dua tabung, dua tubuh, disambung jadi satu. Kalau dia tegak, pasirnya cepat berkurang. Begitu kira-kira.
Kemudian di pintu terakhir menuju ruang penyimpanan patahan Staff of Chaos ada teka-teki seperti ini. What force and strength cannot get through, I with a gentle touch can do. And many in these twisted halls would stand were I not as a friend at hand. Betul sekali, jawabannya adalah key atau kunci. Brankas atau lock tidak akan bisa dibuka dengan kekuatan fisik, tapi kunci bisa membukanya dengan sentuhan halus. Dan kalau tidak ada yang pegang kunci, ya orang-orang tidak akan bisa masuk dan akan berdiri di depan pintu. Setelah mendapatkan patahan kedua, Eternal Champion kembali ke kota terdekat dan lagi-lagi diserang oleh anak buah Yggdrasil. Di sini Eternal Champion sudah mulai kuat karena dia sudah berpetualang di Hammerfell dan Skyrim. Jadi ya, dia berhasil mengalahkan anak buah dari Yggdrasil itu. Beberapa waktu kemudian, Ria datang lagi membawa informasi tentang patahan Staff of Chaos. Patahan ketiga ada di sebuah hutan di Valenwood yang bernama Elden Grove. Eternal Champion pun pergi ke kota Elden Road di Valenwood untuk mencari informasi terkait lokasi Elden Grove. Di sana, dia bertemu dengan Ratu Ulandra yang mau meminta tolong Eternal Champion untuk mengalahkan seorang penyihir kuat bernama Selene, yang pada saat itu membuat markas bernama Selene's Web di hutan Valenwood. Kekuatan milik Selene ini membuatnya bisa mengendalikan dan menciptakan laba-laba. Di Selene's Web, Eternal Champion mengalahkan anak buah Selene dan mencari sebuah kristal bernama The Heart of Selene yang menyimpan sebagian besar dari kekuatannya. Setelah mengobrak-abrik Selene's Web, Eternal Champion berhasil menemukan kristal tadi dan membawanya ke Ratu Ulandra yang kemudian memberitahu Eternal Champion tentang lokasi Elden Grove. Elden Grove ini adalah hutan lebat penuh kabut yang dipenuhi oleh monster. Masyarakat Bosmer percaya bahwa pohon pertama di Tamriel tumbuh di hutan ini. Setelah menelusuri hutan ini dan mengalahkan monster-monster di sana, Eternal Champion menemukan tempat penyimpanan patahan Staff of Chaos. Seperti biasa, ada teka-teki yang harus dijawab. My second is performed by my first, and it is thought that a thief by the marks of my hoe might be caught. Betul sekali tebakan kalian, jawabannya adalah langkah kaki atau footstep. Langkah kaki kedua dilakukan dengan langkah kaki pertama sebagai tumpuan. Ketika maling meninggalkan jejak langkah kakinya, maka dia bisa tertangkap. Ya, begitu kira-kira. Pintunya terbuka dan Eternal Champion mendapatkan patahan ketiga dari Staff of Chaos. Tapi untuk keluar dari Elden Grove, Eternal Champion harus menempuh jalan lain dan menemukan teka-teki lagi untuk pintu arah keluar. Elvish Mithril and Argonian Silver crumble I can. But first, I improve all created by man. I devour all things, birds and beasts, serf and kings. Though my pace is even, men curse my speed, wishing I were lazier in their hour of need. I can creep and crawl or rush, even fly. I am all thou hast. Tell me, who am I? Ini jawabannya sudah jelas ya. Time atau waktu. Mithril dan perak bisa hancur seiring berjalannya waktu. Selain itu, dari waktu ke waktu ciptaan manusia juga semakin baik. Waktu bisa melahap semuanya, baik itu burung, hewan buas, raja, dan makhluk lainnya. Walaupun waktu kecepatannya tidak berubah, tapi orang-orang selalu merasa waktu berjalan terlalu cepat, berharap dia bisa lebih lambat. Eternal Champion berhasil keluar dan kembali ke kota terdekat. Lagi-lagi seperti biasa, anak buah Yggdrasil sudah datang menunggu dan berusaha membunuh Eternal Champion. Tapi ya gagal. Beberapa waktu kemudian, Ria kembali membawa informasi terkait lokasi patahan Staff of Chaos selanjutnya. Kali ini patahannya ada di Halls of Colossus yang terletak di provinsi Elsewhere. Eternal Champion pun bergegas ke sana, lebih tepatnya di kota Corinth. Dia pergi ke Magus Guild untuk mencari info terkait Halls of Colossus. Mereka membutuhkan sebuah stone tablet untuk mencari lokasi Halls of Colossus ini. Tapi tablet ini dicuri dan dibawa ke Temple of Agamanus. Eternal Champion ditugaskan untuk pergi ke sana dan mencari tablet tersebut. Seperti biasa, Eternal Champion menelusuri temple ini dan menemukan ruangan di mana stone tablet itu disimpan. Ruangan ini terkunci dengan sebuah teka-teki. I daily am in Elsewhere and in Skyrim. At times do all the world explore. Since time began, I've held my reign, and shall till time is nevermore. I never in my life has strolled in garden, field, or park. Yet, all of these are sad and cold. If I'm not there, and it is dark. Jawabannya sudah jelas ya, matahari atau sun. Setiap hari dia muncul di seluruh belahan dunia. Dia sudah ada sejak awal waktu dan akan hilang ketika kiamat. Kalau dia tidak menyinari kebun, taman, dan lapangan, maka mereka akan menjadi dingin dan suram. Kalau tidak ada matahari, ya gelap. Eternal Champion membuka pintu tersebut dan mengambil stone tablet yang dicuri tadi. Setelah kembali ke Magus Guild dengan stone tablet itu, mereka berhasil menemukan lokasi dari Halls of Colossus. Katanya sih tempat ini dibangun oleh sebuah ras raksasa dan sekarang sudah terbengkalai. Tapi ya kita tahulah kalau situs ini pernah digunakan untuk menyegel naga bernama Calgrontied.
Di sini Eternal Champion harus mencari beberapa kunci dan memecahkan teka-teki tentang arsitek yang mendesain Halls of Colossus. Dia berhasil mengungkap bahwa nama arsiteknya adalah Theodorus. Setelah menelusuri lebih dalam lagi, dia berhasil menemukan ruangan tempat patahan Staff of Chaos disimpan, dan ya, ada teka-tekinya. Answer me this and prove thy wit, for a true challenge is rare indeed. I am twice as old as 3 times the age of the Sphinx of Gazia, Agamemnus, divided by 1/9 the age of Sphinx of Canos, Egon, who left this world 26 years ago. What then is my age? Kalau yang ini kita harus mikir dan menghitung nih. Jadi umur setiap Sphinx yang dimaksud ini dilihat dari penjumlahan nama mereka. Misalnya Egon, I adalah huruf ke-9, G huruf ke-7 dan seterusnya. Jadi 9 tambah 7 tambah 15 tambah 14, 45 tahun. Dan Agamemnus, 1 tambah 7 tambah 1 tambah 13 dan seterusnya sama dengan 90. Sesuai instruksi tadi, persamaannya jadi seperti ini. 2 kali 3 kali umur Agamemnus dibagi 1/9 kali umur Egon. Dan hasilnya 108. Setelah itu pintunya terbuka dan Eternal Champion mengambil patahan keempat dari Staff of Chaos. Dia pun kembali ke kota terdekat dan seperti biasa dicegat oleh anak buah Yagartharn. Setelah menjelajahi 4 provinsi Tamriel dan mengeksplor runtuhan kuno di sana, bisa dibilang Eternal Champion ini sudah semakin lihai dalam bertarung dan berpetualang. Jadi ya tidak masalah bagi dia untuk mengalahkan Krocho dari Yagartharn ini. Beberapa waktu kemudian, Ria datang lagi membawa informasi tentang patahan kelima dari Staff of Chaos yang terletak di sebuah menara bernama Crystal Tower di Kepulauan Somerset. Crystal Tower ini kan kental hubungannya dengan sihir, jadi ya Eternal Champion pergi ke Magus Guild Tycho Talilanril untuk mencari informasi. Dia diminta untuk mencari sebuah kristal sihir yang bisa menemukan lokasi dari Crystal Tower ini, yang kebetulan sekarang sudah hilang dan terbengkalai. Kristal ini dicuri dari Magus Guild oleh seorang Priest of the Mad God yang mungkin bisa dibilang pendeta Sheogorath lah. Eternal Champion pun pergi ke sebuah kuil bernama Temple of Mad God untuk mencari kristal itu. Setelah menggeledah kuil itu dan mengalahkan para penyembah Sheogorath, Eternal Champion menemukan ruangan tempat kristal itu disimpan, ya dengan teka-teki juga. What flares up and does a lot of good, and when it dies, it is just a piece of wood. Sederhana sekali ya, jawabannya adalah obor atau torch. Setelah mengambil kristal itu, Eternal Champion kembali ke Magus Guild dan menemukan lokasi Crystal Tower. Dulu, Crystal Tower ini pernah dijadikan institusi untuk belajar sihir, tapi sekarang menara ini sudah terlupakan. Di sini masih banyak monster-monster hasil summon para penyihir terdahulu. Eternal Champion menelusuri dan memanjat menara ini hingga ia menemukan ruangan di mana patahan Staff of Chaos disimpan. Ada teka-tekinya juga. In a marble hall as white as milk, lined with skin as soft as silk, with a fountain crystal clear, a golden apple doth appear. No doors there are to the stronghold, yet thieves break in to steal the gold. Kalau yang ini jawabannya adalah telur atau egg. Cukup jelas ya. Marble Hall yang dimaksud itu cangkang luar. Skin soft as silk itu membran dalam. Fountain crystal clear itu putih telur. Golden apple itu kuningnya. Dan ya tidak ada cara membuka telur selain dipecahkan. Oke, sekarang Eternal Champion sudah mendapatkan patahan kelima. Dia pun kembali ke kota terdekat dan what do you know? Ada suruhan Yagartharn datang menyerangnya. Di sini Yagartharn sudah mengakui kekuatan Eternal Champion, sebab hanya orang-orang kuat saja yang bisa selamat dari Crystal Tower. Beberapa waktu kemudian, Ria membawa informasi tentang patahan selanjutnya. Kali ini patahannya ada di Crypt of Hearts yang terletak di High Rock. Eternal Champion pergi ke kota Camlorn untuk mencari informasi dan dia pun diarahkan untuk pergi ke Brotherhood of Seth. Kita pernah bahaskan tentang dewa Seth di episode Breton. Dulu Yagartharn pernah menjadi bagian dari Brotherhood ini, dan ketika itulah dia menemukan buku yang menjelaskan tentang Staff of Chaos. Seorang anggota Brotherhood of Seth yang bernama Barnabas menjadi gila setelah mengetahui bahwa Yagartharn mengkhianati The Empire. Barnabas mencuri sebuah gulungan yang berisi tentang lokasi dari Crypt of Hearts, di mana salah satu patahan Staff of Chaos itu disimpan. Mungkin Barnabas ini ingin menjalankan misi seperti Eternal Champion, yaitu mengumpulkan patahan staff tersebut dan mengalahkan Yagartharn. Eternal Champion pun pergi ke sebuah tambang bernama Mines of Kuras, di mana Barnabas menyembunyikan gulungan tadi. Setelah menelusuri tambang tersebut, dia menemukan Barnabas sudah meninggal dengan memegang gulungan tadi. Eternal Champion pun membawa kembali gulungan tersebut dan Brotherhood of Seth membantunya menemukan Crypt of Hearts. Dia pun segera berangkat ke sana. Crypt of Hearts ini dulu adalah benteng yang diubah menjadi sekolah sihir. Tapi seorang penyihir gila meneror benteng ini dan membunuh semua murid di sana akibat pengaruh dari Daedric Prince Mevala melalui artefak Ebony Blades. If you know, you know. Sekarang Crypt of Hearts ini sudah terbengkalai. Di sini Eternal Champion banyak menemui hantu-hantu penghuni Crypt of Hearts yang dulu.
Setelah mengalahkan mereka dan menelusuri crypt ini, Eternal Champion menemukan ruangan di mana patahan Staff of Chaos disembunyikan. There is a thing which nothing is, yet it has a name. It's sometimes tall and sometimes short. It tumbles when we fall, it joins our sport and plays at every game. Jawabannya adalah bayangan atau shadow. Bayangan ini bukan benda yang bisa disentuh, tapi dia ada. Kadang tinggi, kadang pendek, tergantung posisi cahaya. Dia juga mengikuti gerakan kita, apapun yang kita lakukan. Easy. Eternal Champion pun mendapatkan patahan ke-6 dari Staff of Chaos. Setelah itu dia kembali ke kota terdekat dan ya, bertemu dengan anak buah Yagar Tharn lagi, yang pastinya dengan mudah dikalahkan ya. Beberapa waktu kemudian, Ria datang lagi membawa informasi tentang patahan selanjutnya. Lokasi selanjutnya adalah Mirkwood, sebuah hutan yang berada di dalam rawa di provinsi Black Marsh. Eternal Champion pun pergi ke kota Stormhold di Black Marsh untuk mencari informasi tentang lokasi Mirkwood. Dia diarahkan untuk pergi ke Conclave of Baal. Kita tidak tahu ya dewa Baal yang mereka sembah ini siapa. Paling masuk akal sih Molak Baal ya. Tapi entah kenapa mereka bisa buat organisasi keagamaan secara terbuka seperti itu. Anyway, mereka baru saja mengalami sebuah insiden di reruntuhan bernama Vault of Gemin, yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan informasi dan pengetahuan bagi mereka. Seorang anggota sedang mencoba spell baru di tempat ini dan terjadi malfungsi, menyebabkan hancurnya tempat itu. Di sana ada sebuah tablet yang bisa digunakan untuk mencari lokasi dari Mirkwood. Tanpa berlama-lama, Eternal Champion langsung pergi ke sana untuk mencari tablet itu. Seperti biasa, dia dungeon crawling hingga menemukan ruangan yang berisi tablet tadi. Ruangannya terkunci dengan teka-teki. I come out of the earth, I am sold in the market. He who buys me cuts off my tail, takes off my suit of silk, and weeps beside me when I am dead. Jawaban untuk teka-teki ini adalah bawang atau onion. Bawang ini tumbuh di tanah, dijual di pasar. Saat dimasak, bawang ini dipotong dulu, dikupas kulitnya, dan biasanya membuat seseorang menangis ketika memotongnya. Eternal Champion pun kembali ke Conclave of Baal dan mereka berhasil menemukan lokasi Mirkwood. Mirkwood ini adalah hutan yang penuh kabut, mirip seperti Elden Grove. Tapi pohon-pohonnya hitam dan gelap dengan banyak suara teriakan jiwa-jiwa yang hilang. Mirkwood ini dikenal sebagai the dark forest that ever moves. Hutan ini menjadi sarang Medusa atau yang lebih sering disebut sebagai Gorgon. Setelah melawan puluhan Gorgon di sana, dia menemukan sebuah gerbang yang akan mengarah ke ruangan di mana patahan Staff of Chaos disimpan. Ada teka-tekinya juga. I tie and hold, capture and bind, yet both knights and knaves doth crave me. I faithfully enslaves all within my grasps, whether or not they seek me. Yet those who have never felt my unmerciful hand are pitied by their fellow men. Jawabannya adalah cinta atau love. Cinta ini sifatnya mengikat dan diinginkan semua orang. Dia bisa memperbudak seseorang melalui kesetiaan. Tapi orang-orang banyak yang iri ketika seseorang jatuh cinta atau I don't know. Setelah membuka gerbang ini, Eternal Champion meneruskan penelusurannya hingga menemukan ruangan tempat patahan Staff of Chaos disimpan. Di sini ada teka-tekinya lagi. I run smoother than any rhyme. I love to fall but cannot climb. I tremble at each breath of air, and yet can heaviest burdens bear. Teka-teka ini jawabannya adalah air atau water. Air bisa berlari atau mengalir dengan halus, bisa mengalir ke bawah tapi tidak ke atas, serta bisa bergetar jika tertiup angin. Eternal Champion mengambil patahan staff ke-7 dan segera bergegas keluar dari Mirkwood. Dia pergi ke kota terdekat dan dicegat lagi oleh anak buah Yagar Tharn. Tidak ada kapoknya memang mereka ini. Bodohnya, Yagar Tharn pada saat itu memberitahu kepada Eternal Champion bahwa patahan terakhir dari Staff of Chaos ini ada di Dagoth Ur di Morrowind. You amaze me with your tenacity. This game, however, is at an end. As you may already know, the final piece of the staff is in Dagoth Ur, in the province of Morrowind. The information is useless to you, for none know the entrance to the volcano, and even if you survive the creatures I have sent against you now, you will not survive its depths. I bid you farewell. You have been a most worthy opponent. Dia percaya diri karena tidak ada yang tahu cara masuk ke Dagoth Ur. Dagoth Ur ini adalah nama lain dari Red Mountain di Vvardenfell. Pada saat itu orang-orang belum tahu kalau Dagoth Ur ini adalah nama lain dari Vorin Dagoth yang pada saat itu sedang mengumpulkan kekuatan di Red Mountain. Eternal Champion pun berangkat ke kota Ebonheart untuk mencari informasi terkait jalan masuk ke Red Mountain. Dia pun diarahkan untuk bertemu Raja Kashyyyk, penguasa Ebonheart pada saat itu. Raja Kashyyyk tahu salah satu jalur untuk masuk ke Dagoth Ur, tapi mereka membutuhkan sebuah artefak Dwemer bernama Hammer of Garen. Karena ketika palu ini dipukul di sebuah anvil bernama Anvil of Mythos, suara dentumannya akan mengarah ke jalur masuk tersebut. Eternal Champion pun pergi ke sebuah benteng terbengkalai bernama The Black Gate untuk pergi mencari Hammer of Garen.
Seperti biasa, dia menjelajahi benteng tersebut hingga menemukan ruangan yang menyimpan artefak tersebut. Di sana ada teka-tekinya juga. What is the thing which comes in sheets, yet cannot be folded or gathered again? Kali ini jawabannya adalah hujan atau rain. Hujan ini datang terbawa oleh lembaran awan yang ketika jatuh sudah tidak bisa dilipat dan dikumpulkan seperti semula. Ya kira-kira begitu. Eternal Champion kembali ke Ebonheart dan Raja Kashyyyk menggunakan palu tadi di Anvil of Mythos. Eternal Champion pun menggunakan petunjuk ini untuk masuk ke Dagoth Ur. Eternal Champion pada saat itu tidak masuk ke bagian chamber di mana Dagoth Ur menciptakan akulakan. Kemungkinan dia masuk ke salah satu benteng yang biasa dipakai oleh petinggi House Dagoth sebagai markas. Di sana dia melawan beberapa vampir dan skeleton. Kalau mau disesuaikan lore ya, mereka ini adalah Ash Vampire dan Ash Zombie yang merupakan anak buah Dagoth Ur. Eternal Champion akhirnya menemukan ruangan di mana patahan terakhir disimpan dan ada teka-teki lagi. From the beginning of eternity to the end of time and space, to the beginning of every end and the end of every place, what am I? Jawaban dari teka-teki ini cukup sederhana, yaitu huruf E. Dia ada di awal kata eternity dan end, serta berada di akhir kata time, space, dan place. Setelah mendapatkan patahan terakhir ini, Staff of Chaos menjadi lengkap dan Eternal Champion bisa merasakan kekuatannya mengalir. Ketika kembali ke kota terdekat, Jagartharn sekali lagi mengirimkan kroconya dan menyampaikan pesan kepada Eternal Champion. I congratulate you on your success. Have you discovered, however, what I have known all along? The staff is drained of all magical potential. I did it myself before scattering the pieces across the realm. It is a useless stick, good for churning butter or rowing a boat, but not for saving the Emperor. Come find me if you dare, and I will relieve you of any further burdens you may think to face. My legions await. Dia mengucapkan selamat karena telah berhasil menjelajahi Tamriel dan menyatukan patahan Staff of Chaos. Tapi tongkat itu kekuatannya sudah dikuras oleh Jagartharn. Tongkat itu sekarang tidak berguna dan hanya bisa digunakan untuk mengaduk mentega atau mendayung perahu, katanya sih. Katanya dia begitu. Jagartharn menantang Eternal Champion untuk datang ke Imperial City dan menghadapinya. Di sini Eternal Champion sudah dalam mode prime-nya ya, setelah menjelajahi Tamriel dan menelusuri berbagai dungeon. Pengalaman dan kekuatan bertarungnya sudah sangat hebat lah istilahnya. Setelah mempersiapkan diri, Eternal Champion pergi ke Imperial City dan memasuki Imperial Palace. Tempat itu sudah dipenuhi oleh anak buah Jagartharn yang siap membunuh Eternal Champion. Di posisinya saat ini, mereka bukan masalah bagi Eternal Champion. Dia berhasil mengalahkan kroco-kroco ini dan mengkonfrontasi Jagartharn. Pada saat itu, Jagartharn menggunakan metode nekromansi untuk memindahkan life essence miliknya ke dalam sebuah kristal bernama Jewel of Fire, bersama dengan kekuatan dari Staff of Chaos tadi. Dengan begitu, tubuh fisik Jagartharn menjadi kebal dan tidak bisa dibunuh oleh Eternal Champion. Dengan battle IQ yang hebat, Eternal Champion menyadari hal tersebut dan dia sambil mencari tempat Jagartharn menyembunyikan kristalnya. Sambil menghindari serangan Tharn, Eternal Champion berhasil menemukan Jewel of Fire dan menggunakan Staff of Chaos untuk menarik semua kekuatan dari kristal itu, termasuk life essence milik Jagartharn. Seketika itu pula Jagartharn langsung musnah, meleleh dia. Dengan kekuatan dari Staff of Chaos, Eternal Champion membebaskan Uriel Zetun ke-7 dan ayahnya, si Tallinn Warhalf dari Pocket Dimension milik Jagartharn. Sang Kaisar berterima kasih dan disinilah dia diberikan julukan The Eternal Champion. Setelah kejadian ini, Ria Silmain datang dalam wujud jiwa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Eternal Champion dan berterima kasih karena sudah berhasil menyelamatkan Tamriel. Di game arena ini belum ada konsep side quest dengan cerita yang dalam seperti di Daggerfall dan game-game selanjutnya. Side quest di sini sifatnya random, bisa diambil dari innkeeper, guild, atau istana. Biasanya disuruh mengambil sesuatu, mencari sesuatu, atau membunuh sesuatu. Tapi ada side quest yang memungkinkan Eternal Champion untuk mencari artefak-artefak kuat seperti Daedric Artifact dan Aedric Artifact. Total ada 16 artefak yang dikumpulkan oleh Eternal Champion. Walaupun ya misinya juga sangat sederhana, yaitu mencari artefak ini di sebuah dungeon. Ada Daedric Artifact seperti Ebony Mail milik Boethiah, Spellbreaker milik Periite, Ebony Blade milik Mevala, Volendrung milik Malakath,
Ogma Infinium milik Hermamora, Ring of Khajiit milik Meridia, dan Skeleton Key milik Nocturnal. Kemudian ada 4 Aedric artefak, yaitu Auriel's Bow dan Auriel's Shield milik Auriel atau Akatosh, Lord's Mail milik Kynareth, dan Staff of Magnus milik taulah. Ada juga artefak Aldmer seperti Ring of Finaster, Warlock's Ring, dan King Ognum's Cover. Selain itu ada juga artefak buatan mortal seperti Necromancer's Amulet milik Manimarco dan Chrysamere milik seorang swordsmith Breton bernama Asteri Bedel. Eternal Champion menemukan informasi terkait lokasi artefak-artefak ini dari rumor yang beredar di Tamriel. Eternal Champion punya cukup waktu untuk mengumpulkan artefak-artefak ini karena dia menjelajahi Tamriel selama 10 tahun untuk menemukan semua patahan Staff of Chaos. Berakhir sudah pembahasan kita tentang petualangan Eternal Champion dalam menghentikan Imperial Simulacrum dan mengalahkan Yagar Tharn. Sebagai game pertama, memang lore-nya arena ini tidak terlalu kaya. Mereka juga sepertinya belum kepikiran untuk memperluas lore Elder Scrolls sejauh ini. Eternal Champion ini adalah salah satu MC yang sifatnya zero to hero tanpa bantuan dari takdir atau kekuatan khusus. Dia murni berlatih dan mengasah skillnya dengan cara menjelajahi Tamriel dan mengalahkan musuh-musuh kuat di setiap provinsi yang ia kunjungi. Kalau dilihat-lihat antara semua MC game utama Elder Scrolls, Eternal Champion ini memiliki pengalaman tempur yang paling banyak. Apalagi beliau ini sudah menjelajahi seluruh Tamriel kan. Dia cuma belum pernah melawan villain yang kuat sih seperti MC lain. Kita lihat Nerevarin mengalahkan dewa seperti Dagoth Ur, Vivek, dan Almalexia. Hero of Kvatch mengalahkan Umaril the Unfeathered dan Jigalak. Kemudian Last Dragonborn mengalahkan Alduin. Kalau kita adu dengan mereka, apakah pengalaman Eternal Champion ini bisa cukup untuk bersaing? Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan mengadakan acara sabung MC seperti yang kita lakukan dengan Dragonborn di episode tentang Nyrak. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga sudah tercerahkan ya tentang alur cerita arena. Karena sama seperti Daggerfall, main game arena ini butuh kesabaran tingkat tinggi dan harus bisa tahan melihat mekanisme dan grafik yang jadul. Episode selanjutnya kita akan kembali membahas tentang Daedric Prince lagi. Masih ada 2 atau 3 Daedric Prince yang belum kita bahas nih. Ditunggu aja ya. Well, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. I hope you guys enjoyed it. And as always, until next time. Bye-bye.